Shalom, selamat siang Bapak dosen. Saya atas nama Diana Paite, kelas A reguler sore, NIM 1703080007, mata kuliah Sosiologi Terapan. Di sini saya akan mereview buku ke-11 yang berjudul Masa Depan Masyarakat Informasi. Peluang baru dimungkinkan oleh banyak data. Apakah itu akan mungkin kejahatan teradopsi? Aktor Tom Cruise badai ke sebuah rumah di pinggiran kota Washington dan berlari ke dalam kamar tidur. Tepat sebelum Identity mencoba menusuk istrinya yang ditemukan di tempat tidur dengan orang lain di dada. Cruise menyatakan namanya adalah John Atherton, kepala unit polisi yang berfokus pada pencegahan kejahatan dan menangkap pria itu untuk pembunuhan yang ia lakukan. Adegan pembuka ini di film Laporan Minoritas menyarankan bahwa pada tahun 2054 prediksi akan sangat tepat sehingga orang akan ditangkap sebelum mereka melakukan kejahatan. Apakah mungkin untuk memprediksi kejahatan melalui analisis dari SIS? Apakah kita mau? Kenyataannya adalah bahwa beberapa cheat Amerika sudah berhasil menggunakan pengawasan prediktif. Berdasarkan analisis sejumlah besar data dari berbagai sumber, algoritma menentukan jalan mana yang membutuhkan perhatian tambahan dan petugas polisi. Menurut Predpol, salah satu persediaan utama perangkat lunak kepolisian prediktif efeknya akan lebih ditangkap tetapi juga menurunkan tingkat kejahatan. Eksperimen yang dilakukan di sebuah kota di Kent, Inggris menunjukkan bahwa jumlah yang sangat baik sekali bertaruh untuk memprediksi di mana kejahatan akan terjadi daripada pendekatan konvensional. Analisis data membuat prediksi yang benar pada 8,5% kasus, sedangkan prediksi yang dibuat oleh para profesional berpengalaman yang mendapat nilai lebih dari 5% dalam percobaan sebelumnya di Los. Yang berikutnya pertumbuhan eksponensial dari kemungkinan teknologi informasi. Gordon Moore, salah satu pendiri Intel, diprediksi pada tahun 1965 bahwa jumlah komponen dalam sirkuit terintegrasi padat akan terlipat ganda setiap 2 tahun karena kemajuan teknologi atau hukum Moore. Dalam istilah sederhana, setiap tahun 2 kali daya putasi kom dapat dibeli dengan jumlah uang yang sama atau daya komputasi yang sama untuk setengah jumlahnya. Meskipun para ahli telah mengharapkan selama bertahun-tahun itu, karena batas fisika-fisika yang menyenangkan seperti jumlah atom per rangkaian tercapai, prediksi akan berhenti benar 4 masih berlaku. Undang-undang yang sebanding berlaku untuk kapasitas jaringan dan penyimpanan. Dalam hal ini, menarik untuk dicatat bahwa kapasitas penyimpanan 2 kali lebih cepat dalam 12 bulan daripada daya komputasi dalam waktu 18 bulan. Sejak secara umum, kami benar-benar menggunakan kapasitas menyimpan itu, kesimpulannya adalah bahwa semakin sedikit daya komputasi nasional yang tersedia per byte data yang disimpan, dengan kata lain data menjadi secara komponensial tanpa operasi dengan metode tradisional, memaksa pemikiran kembali pada bagaimana kita mengeksploitasi sejumlah besar data yang kita hasilkan. Yang berikutnya, jangan memutuskan berdasarkan apa yang kita katakan, bukan apa yang kita lakukan. Riset pasar tradisional perlahan-lahan menghilang karena data besar mengingat cara-cara baru organisasi yang semakin dekat dengan kelompok pelanggan atau pemangku kepentingan. Perusahaan tidak perlu lebih bertanya apa yang dipikirkan atau dipahami oleh orang melalui riset pasar dan hanya berharap mereka akan mengatakan yang sebenarnya. Sebaliknya, mereka hanya bisa melacak kami, kemana kita pergi, apa yang kita beli, musik apa yang kita dengarkan, film apa yang kita nonton, siapa kita disebut. Sekarang perusahaan itu dapat mempelajari jawaban atas pernyataan-pernyataan ini. Mereka benar-benar dapat menyesuaikan produk mereka dan menawarkan kepada kami layanan baru yang ditargetkan. Beberapa perusahaan besar di bidang teknologi dengan Google, Apple, dan Samsung di depan sangat menyadari hal ini. Mereka ingin kita mengandungkan produk kamera telepon, televisi tidak hanya karena menghasilkan uang untuk menjual perangkat keras mereka, tetapi juga karena mereka dapat menempelkan sensor lain ke kami. Sensor ini membawa mereka wawasan lebih besar ke dalam perilaku kita, dan ini kemungkinan besar di mana bisnis masa depan mereka berada. Internet of Things akan meledak. Menurut Gartner, sebuah perusahaan penasihat teknologi dan penasihat teknologi informasi Amerika, yang memprediksi bahwa 26 miliar peralatan akan dihubungkan melalui internet pada tahun 2020. Sebagian besar peralatan ini akan berada di atau pada Bose dan Wilf. Fakta tentang perilaku kita sejauh lebih penting daripada pendapat kita. Jika hanya karena sebagian besar perilaku kita didorong oleh kebiasaan dan routiness, dan pasti tidak akan selalu dengan keputusan
keputusan yang kebijakan. Perusahaan retail menjadi lebih sadar akan hal ini dan Orange menerapkan wawasan matematika untuk memanfaatkan pola-pola ini. Matematika bahkan telah memasuki ruang rapat. Manfaatnya adalah bahwa keputusan utama semakin didasar pada logika, didukung oleh matematika dan lebih jarang pada emosi atau tidak didukung pendapat anggota Dewan Dominan. Berkuatlah kuantitas dan kualitas. Karena kami semakin mendasar keputusan daripada data, itu adalah esen bahwa kami melakukan ini berdasarkan data yang dapat diandalkan. Anehnya, bagaimanapun ini tidak selalu terjadi. Ada opsi lain, misalnya dalam banyak kasus dimungkinkan untuk meningkatkan tingkat kemampuan rally dengan menambahkan lebih banyak data yang pas dengan salah satu metra Google. Kuantitas kualitas penalaran perusahaan sederhana. Semua kesalahan dalam data dapat diselesaikan dengan penambahan lebih banyak data. Organisasi seperti Google karena itu umumnya tidak fokus pada peningkatan kualitas data asli. Mereka bahkan tidak memiliki opsi itu, tetapi fokus alih-alih mengakumulasi volume data yang lebih besar yang digabungkan menggunakan algoritma spesifik untuk menguji mereka untuk keandalan sumber data, atau ditambahkan seringkali tanpa memperhatikan biaya atau usaha, seperti peta semua titik akses wifi di dunia untuk dapat memperoleh lokalisasi yang lebih akurat. Yang berikutnya, keamanan lalu lintas jalan yang lebih besar. Selama bertahun-tahun sekarang, Google telah mengembangkan mobil yang dapat mensurvei melalui lalu lintas sepenuhnya mandiri. Pilar tengah dari perkembangan ini adalah interpretasi sejumlah besar data tentang lingkungan mobil. Hasil tes menjanjikan dengan Google mengklaim bahwa komputer yang menggunakan data ini mampu melakukan perilaku jalan yang lebih aman daripada pengemudi manusia. Sementara itu, seluruh industri otomotif telah diberi panggilan bangun dan ada banyak perkembangan yang muncul menjanjikan kemungkinan mobil mengendarai diri yang sepenuhnya otonom masih dalam masa depan tidak begitu parah. Sementara itu sangat otomatis pengemudi di mana mobil membantu mengemudi menggunakan data dari lingkungannya telah tiba. Yang berikutnya, perawatan medis yang lebih baik. Beberapa ahli mengatakan bahwa hanya masalah waktu sebelum kanker tidak akan lagi menjadi penyakit yang mematikan, tetapi sebaliknya merupakan kondisi kronis 15. Salah satu faktor kunci di balik kemajuan ini adalah ping peta DNA. Para ilmuwan menyiapkan ini untuk pertama kalinya pada tahun 2001. Setelah bertahun-tahun bekerja dengan patuh dan sekarang dapat dilakukan untuk beberapa riset euro oleh laboratorium komersial, Genome Cancer Atlas, kolaborasi antara National Cancer Institute dan National Human Genome, telah mendirikan bank data DNA 11 pasien untuk memajukan penelitian kanker lebih jauh. Setelah eksponensial lebih banyak data diperlukan dan oleh karena itu National Center telah mulai berbagi data itu anonim di cloud. Yang berikutnya, hapus ketakutan underground bisnis perlu meningkatkan nilai sosial dari data besar. Orang-orang sedang memerah susu data pribadi Anda berharga. Perusahaan seperti Facebook dan Google menghasilkan uang dari sesuatu yang tidak benar-benar mereka. Data kami, menurut beberapa kami sedang diperah, seperti di film Skid Martis. Dalam film 1999 ini, energi orang digunakan untuk mendukung dua dunia robot pasca upload fitik lateral tingkar. Jaron Lynch sketsa skenario serupa tetapi subgens panduan alternatif dalam buku 2013-nya yang memiliki masa depan. Dia berpendapat bahwa kita tidak boleh melihat komputer sebagai alat pasif karena dalam itu kita gagal memahami bagaimana kompetisi dan manusia berinteraksi. Selain itu, ia ingin orang-orang merebut kembali nasib ekonomi mereka sendiri dan menciptakan mereka yang berbagi pekerjaan semua industri dan bukan hanya mereka yang memiliki jaringan komputer yang cepat. Apakah kita juga atau tidak ada data memainkan peran yang semakin menonjol dan hidup kita? Dan untuk beberapa waktu sekarang Intel Hub menekan tidak hanya dapat komunikasi tetapi juga dan dalam seluruh sejumlah area yang berbeda. Menggunakan data atau jaringan berarti misalnya bahwa lampu lalu lintas dapat disinkronkan ke tingkat lalu lintas sehingga kita dapat menghidupkan atau mematikan termostat kita dari jarak jauh. Menggunakan smartphone kita, bahkan bahwa mobil kita memperingatkan dealer ketika sensor mereka menunjukkan beberapa hal yang perlu diganti dan bahwa Amazon. Kekurangan melihat ke belakang ini selalu terjadi.
semua teknologi baru menawarkan solusi, tetapi pada saat yang sama hampir selalu menciptakan masalah. Salah satu contoh paling jelas adalah fusi nuklir. Penemuannya dapat menyebabkan pembangkit energi yang sepenuhnya bersih, setidaknya sejauh kami mampu mengendalikan proses. Sisi gelap dari teknologi ini, seperti pembunuhan total oleh bom nuklir, membutuhkan contoh yang jauh lebih sedikit, tetap proses sayangnya terlalu akrab. Baik, terima kasih. Mungkin sedikit dari pembahasan review ke-10. Sekian dan terima kasih.